terpercaya. Di tengah perkembangan teknologi digital, penjualan buku khususnya tentang agama masih tinggi di kota Gorontalo. Seorang peternak di Kabupaten Gorontalo mengaku senang dan terharu sapi dari peternaknya dipilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo. Ponsel dibawa maling saat sedang sholat di masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas damkar evakuasi seekor ular jenis albino retic yang masuk ke dalam mesin mobil milik warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat proses evakuasi, petugas damkar sempat kesulitan lantaran ular sepanjang 4 meter yang masuk ke dalam mobil ini melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Setelah 30 menit, tim rescue damkar berhasil mengevakuasi ular tersebut keluar dari dalam mesin mobil. Diduga, ular albino retic ini merupakan ular peliharaan yang lepas hingga masuk ke dalam mobil milik warga. Petugas damkar mengimbau agar warga yang kehilangan ular tersebut untuk menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Kita dapat laporan dari seorang bernama Akbar yang melapor damkar. Selanjutnya tim rescue merapat ke lokasi. Jadi ularnya itu berada di dalam mobilnya, di dalam mesin mobil itu orang. Jadi ularnya itu panjangnya sekitar kurang lebih 4 meter. Jadi jenisnya ini albino, pasti peliharaan orang yang lepas. Dia jenis retic. Ya. Nah, teknik penanganannya sendiri seperti apa dan butuh waktu berapa lama, kawan-kawan? Tadi butuh waktu sekitar setengah jam karena ular ini sempat juga melawan atau mengunci badannya di dalam mesin. Saudara, 4 terduga pelaku praktek aborsi ilegal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku yang menggugurkan kandungannya merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana. SA, 1 dari 4 pelaku. SA merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di puskesmas. Sementara itu 3 pelaku lainnya, 2 diantaranya merupakan sepasang kekasih yang menggugurkan kandungan. Selain itu, polisi menemukan jenazah bayi yang baru saja dikubur di belakang rumah kontrakan pelaku. SA mengaku untuk melakukan aborsi ilegal, korban memungut tarif 2 hingga 5 juta rupiah. Kini keempat pelaku diperiksa di Polda Sulawesi Selatan. Perkembangannya sendiri seperti bagaimana sekarang, Bunda? Baik, kami dari tim Respon Sosial melaksanakan tindak lanjut perkembangan dari kasus kemarin terkait praktik aborsi, yang mana pada sore hari ini kita melaksanakan olah TKP di tempat dikuburnya janin tersebut, janin dari hasil aborsi tersebut. Dan juga kami telah mengamankan inisial Z selaku pacarnya perempuan inisial C, yang mana customer untuk melaksanakan aborsi tersebut. Ada lagi? Total tersangka berapa sudah diamankan? Untuk yang diamankan sudah 4 orang, dari yang selaku dokternya dan ahlinya, laki-laki inisial R, inisial S, penyambungnya perempuan inisial R,
dan pengguna jasanya perempuan inisial C, dan yang terakhir kita amankan laki-laki inisial Z selaku pacarnya dari perempuan inisial C. Saudara, penjualan buku panduan keislaman dan Al-Quran di Kota Gorontalo meningkat drastis. Salah satu pedagang mengaku setiap hari warga banyak mencari buku tentang keagamaan meski di tengah perkembangan teknologi digital. Di tengah perkembangan teknologi digital, warga dipermudah untuk mengakses informasi maupun ilmu pengetahuan secara online atau daring. Namun warga di Gorontalo masih ramai mengunjungi toko buku, khususnya yang menjual buku tentang agama Islam. Pemilik toko di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo mengaku warga yang datang kebanyakan untuk membeli buku tentang keislaman, pedoman pernikahan, panduan ibadah haji, dan Al-Quran. Bervariasi ya, jadi dari remaja sampai orang tua juga. Orang tua Masya Allah banyak yang masih semangat belajar, jadi karena banyak kajian Islam, kajian kitab rutin yang dilaksanakan di masjid, jadi banyak juga orang tua yang ikut. Alhamdulillah mereka rutin juga beli buku-buku Islami. Pengunjung yang datang tidak hanya orang tua, namun juga banyak dari kalangan remaja. Harga buku yang dijual cukup terjangkau, mulai dari harga Rp3.000 hingga Rp1.000.000. Di toko ini menyediakan berbagai jenis buku bacaan atau panduan dan Al-Quran. Buku yang tersedia juga bervariasi, mulai dari ukuran buku biasa hingga buku saku. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Seorang peternak mengaku senang dan terharu sapi dari peternakannya dipilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, peternak sapi di Kabupaten Gorontalo bangga dan haru karena sapi dari peternakannya dipilih menjadi hewan kurban milik Presiden Prabowo. Sapi jenis limosin dengan bobot 1 ton lebih ini akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Gorontalo. Yakob Adam, pemilik peternakan di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, tidak pernah menyangka sapi dari peternakannya dipilih oleh Presiden Prabowo untuk menjadi hewan kurban. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 1 ton ini telah dipelihara selama 3 tahun. Yakob mengaku sapi miliknya ini telah menjuarai kontes sapi yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo dengan bobot terberat dan kualitas yang bagus dengan tinggi mencapai 2 meter. Untuk menjaga kondisi dan kualitas sapi, Yakob terus memperhatikan pola pakan dan kebersihan kandang hingga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Bulan kemarin kan ada kompetisi konteks sapi kan, sapi yang terbesar. Terus nanti kata dipilih waktu yang juara 1 itu katanya dipilih yang jadi sapi bantuan Bampres waktu kemarin. Hari-harinya dikasih makan, terus dibersihin kandang. Tiap hari itu sehari 2 kali. Senang lah, bisa jadi apa buat saya juga. Kebanggaan juga. Kan kemarin juga udah juara 1, terus udah terpilih lagi jadi sapi bantuan Bampres. Sapi kurban bantuan Presiden ini dihargai sekitar Rp100 juta. Pemilik sapi mengaku senang dan uangnya akan digunakan untuk membeli bibit sapi yang baru. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, harga beras di pasar tradisional Mardika, Ambon, Maluku terus merangkak naik. Kenaikan berkisar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Beras medium dan premium di pasar tradisional Mardika, Ambon, Maluku sebelumnya dijual dengan harga Rp12 hingga Rp15.000 per kilogram. Kini pedagang menjual dengan harga Rp17 hingga Rp20.000.
Sementara medium dijual Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan warga. Mereka mengaku cukup berat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut pedagang, kenaikan harga beras sudah terjadi dari distributor sejak 1 bulan terakhir. Dia naik memang dari Jawa sana naik. Ini yang naik Pengambilan. medium sama premium. Medium, premium sama naik. Mau naik ya? Semua 1 bulan. Mau 1 bulan ya? Sebelumnya 320, 325, sekarang jadi 335. 335. Ya kalau bagi yang pensiunan ini memang rasa berat toh. Seadanya saja, semisal yang mahal-mahal. Ya, sesuai dengan uang. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Sorong, Papua Barat Daya tidak stabil. Salah satunya harga beras. Di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, harga kebutuhan pokok seperti beras dan kacang-kacangan sudah mulai merangkak naik sejak 1 pekan terakhir. Pedagang bilang kenaikan ini bukan karena stok yang kosong, melainkan harga dari daerah pemasok sudah naik. Tak hanya itu, harga bumbu dapur seperti cabai juga naik di kisaran Rp50 hingga Rp70.000 per kilogram. Harga bawang juga naik di kisaran Rp35 hingga Rp38.000 per kilogram. Sudah mulai naik, agak naik. Dari yang kemarin ini agak naik. Berapa Bu? Dari harganya berapa naik ke berapa? Kacang tanah itu yang dulu itu enceran yang kecil kan bisa 28, sekarang yang kecil encerannya 30. Kalau kacang yang besar itu yang kemarin 30 encerannya, sekarang naik 33, 34. Kalau saat ini masih harga sama kayak tahun lalu, 150 per kilo. Dagingnya, kalau dagingnya dagingnya 150 per kilo. Oh, daging. Iya, kalau saat ini gimana kayak kurang nih kalau yang cari-cari daging toh. Naiknya sejumlah kebutuhan pokok berimbas pada daya beli masyarakat. Sebagian warga mengeluh lantaran harga barang di pasar tidak stabil. Kalau masyarakat kan mau beli ya, tapi sekarang kan susah. Mintanya stabil lah. Apa itu? Bentar lagi lah gitu. Pemerintah nih perhatikan masyarakat ekonomi kecil yang di bawah nih. Pasti yang harga pasar nih naik, sedangkan jualan kita di pasar aja begini sudah. Tapi pemerintah tolong supaya perhatikan kita masyarakat kecil di bawah. Namanya pakai pabrik ini memang toko atau barang-barang toko menaik harga. Kalau hasil lokal masyarakat itu segitu ya 5.000, 10.000. Bagaimana kita mau jangkau barang yang di dalam toko ini? Kenaikan harga bahan pokok jelang Idul Adha membuat aktivitas jual beli di Pasar Remu, Kota Sorong terlihat sepi. Mereka berharap agar ada upaya pemerintah mencegah naiknya harga bahan pokok. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Sementara itu, saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Mardika Ambon, Maluku juga mulai naik jelang Idul Adha. Harga cabai rawit kini mencapai Rp100.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Pedagang bilang lonjakan terjadi karena harga dari distributor sudah naik, yakni Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini membuat mereka terpaksa menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Harga cili kecil 100.000 1 kilo. Ini 60 1 kilo cili besar. Kalau bawang merah bawang putih 40. Kalau cili masih mahal, tapi kalau bawang ini turun sedikit. Nah, penjualan 50, jual turun 10.000 turun. Ponsel dibawa maling saat sedang sholat di Masjid Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang warga di Makassar, Sulawesi Selatan, kehilangan ponsel saat melaksanakan sholat di Masjid Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Korban mengaku ponsel berada dalam tasnya, disimpan di sampingnya saat sholat. Namun saat diperiksa, ponsel tersebut sudah hilang. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku saat akan menggadaikan ponsel hasil curiannya. Kini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Setelah dilakukan penyelidikan oleh personel Gos Dermaga dan Polbaket, ditemukan ciri-ciri seorang pelaku yang berinisial RJ dengan umur 34 tahun, di mana kemudian anggota mengamankan RJ di Anjungan Tunai Mandiri, Jalan Tentara Pelajar. Disangkakan pasal berapa ini para pelaku? Kami sangkakan pelaku dengan pasal 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Saudara, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, remaja berusia 18 tahun, pelaku pencurian sepeda motor dan pencurian di loket penukaran uang tunai ditangkap polisi. Pelaku beraksi dengan menggunakan senjata tajam. Sudah, Pak. Pelaku tidak melawan saat ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Kelurahan Bende, Kota Kendari. Pelaku diketahui telah mencuri sebuah sepeda motor dan uang di salah satu tempat penukaran uang tunai sebesar 7 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Teman kami menjaga. Di situ jam 8:30 malam keadaannya sudah sunyi karena habis hujan. Di situ juga karena mau menutup. Jadi di situ itu anggota aku udah sebentar susun uang, mereka rapikan semua itu uang. Datang Mini Hamsa. Hamsa ini udah datang dan minta uang. Pertama dulu dia minta uang. Pertama dia datang langsung lewat belakang langsung tok-tok pintu. Kenapa Indi dah bukakan? Karena dah kira dia itu saya. Jadi langsung bukakan ke Indi. Indi langsung udah bicara sama Indi, udah minta uang 1 juta. Minta uang 1 juta tapi tidak dikasih karena selama ini tidak pernah minta uang begitu. Paling tinggi minta uang itu 500.000. Jadi saya kasih terus, tapi kalau 1 juta itu Indi tidak pernah juga kasih karena kebanyakan. Terus? Jadi ini juga udah mengancam nih. Dia bilang kalau kau mau kasih, sambil pala itu uang semuanya. Pada saat itu uang yang ada cuma di situ cuma 7 juta. Langsung diambil semua? Diambil, langsung tarik. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 1 buah senjata tajam jenis pisau, serta 1 unit sepeda motor hasil curian. Terduga pelaku adalah HM. Jadi yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 1, terduga pelaku dengan ancaman kekerasan, merampas ini, meminta uang kepada pegawai Berilik yang awalnya dia ngancam dengan pisau dapur, minta uang 1 juta. Begitu dia tidak mau kasih, dipaksa. Awas kalau tidak saya bunuh. Kemudian sementara dihitungkan uang 1 juta, diambil uangnya sekian banyak, dirampas semua secara keseluruhan. Jadi uang itu pegawai Beriling akhirnya dirampas semua, berjumlah sekitar 7.500.000. Nah, terus kemudian yang kedua, TKP kedua, demikian juga dengan tersangka yang terduga pelaku yang sama. Jadi korbannya ini seorang anak laki-laki, motornya diambil dengan modus yang sama, dengan ancaman kekerasan, dengan 1 pisau itu dia takut-takuti serahkan motormu, kalau tidak saya selesaikan. Akhirnya motor itu diambil, dirampas. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap aksi yang dilakukan pelaku sendiri atau bersama komplotannya. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, hendak mengedarkan sabu dengan modus sistem tempel, seorang remaja 19 tahun ditangkap polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari. Pelaku ditangkap di depan halaman sekolah menengah atas di Jalan Banda, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat pelaku digeledah, polisi menemukan 3 paket sabu yang dibungkus dengan popok bayi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan kembali menemukan 2 paket sabu yang tersimpan dalam lemari pakaian. Total sabu yang disita polisi lebih dari 500 gram. Selanjutnya barang bukti sabu dan pelaku digelandang ke Mago Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi bilang pelaku sudah menjadi target operasi berdasarkan laporan masyarakat. Kini polisi masih menyelidiki pelaku lain yang terlibat.
di bahwa sering terjadinya di transaksi di daerah Ponggolaka, di tepatnya di seputaran SMA. Setelah itu kami lakukan penangkapan tersangka ini, kami temukan barang bukti di dalam lapangan, di dalam area SMA 6, barang bukti 300 dan disaksikan oleh masyarakat Pak RT. Setelah kami interogasi, kami kembangkan di Kelurahan Gonda, di rumahnya masih ada paket sekitar 200 gram lebih. Seperti itu. Dia apa? Pengedar atau kurir atau apa, Pak? Dia sebagai bisa dikatakan kurir dan pengedar juga, karena pada saat sebelumnya kami tangkap kedua kalinya ini, tersangka dia pernah melakukan transaksi dari pengendalinya. Saudara, seorang warga di kota Gorontalo yang merupakan cucu dari pahlawan Gorontalo, Nani Wartabone, mengaku memiliki benda antik peninggalan Kaisar Tiongkok dinasti Han. Benda antik berupa bros emas ini masih tersimpan dengan rapi. Ini apa, Pak? Arisman Wartabone, cucu dari pahlawan Gorontalo, Nani Wartabone, mengaku memiliki benda antik bersejarah karena merupakan peninggalan dari Lau Hok Seng yang merupakan keturunan dari Kaisar Liu Bang, pendiri dinasti Han. Bros emas berlapis 44 butir berlian ini diperkirakan berusia ratusan tahun. Untuk mengabadikan bros antik ini, Arisman membuat lukisan Ratu Inggris Elizabeth II dengan perpaduan bros emas, lantaran Ratu Elizabeth juga memiliki bros emas yang menyerupai miliknya. Arisman bilang lukisan ini memiliki nilai jual hingga 70 juta dolar Amerika. Makna dari lukisan ini adalah melalui elemen simbol Bros Kota London tahun 1947 yang dihadiahkan kepada Ratu Elizabeth II. Pada waktu itu masih menjadi seorang putri kerajaan Inggris. Dan yang kedua adalah elemen bros pusaka peninggalan dari keluarga marga Lau Hok Seng, turunan dari Kaisar Liu Bang, pendiri dinasti Han yang berkuasa lebih dari 400 tahun. Ini adalah artefak yang usianya ratusan tahun. Keistimewaan bros ini adalah menunjukkan setara hidup seseorang pada zamannya, yang terbuat dari emas dan bertabur 44 butir berlian, sehingga orang yang memakai barang ini adalah simbol dari derajat, kekuasaan, dan pengaruh seseorang pada saat itu. Ada hubungan dengan di Gorontalo karena artefak ini kami temukan di Gorontalo. Ini yang sangat unik. Ternyata ini dibawa oleh pemiliknya adalah seorang Tiongkok, saudagar pedagang emas terkenal pada saat itu, masuk ke Indonesia lewat pantai utara yang berada di Provinsi Gorontalo, sehingga artefak ini berada di tangan kami. Itu bisa diberikan karena apa? Diberikan karena merupakan pemberian dari turun-temurun dari keluarga Lau Hok Seng. Arisman juga menambahkan lukisan ini telah memiliki hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM, dan menurut rencana akan menampilkan lukisan ini pada pameran internasional. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.